Cara supaya kita nggak pernah ditolak calon nasabah dan calon agent. Teman-teman, apa yang Anda sentuh ketika Anda bangun pertama kali di pagi hari? Apa yang Anda sentuh ketika Anda bangun di pagi hari pertama kali? Tolong jawab di kolom chat sambil, oh HP itu Mas Mita. Kalau Bu Nuki apa Bu? Nggak apa-apa Bu, jawab aja langsung Bu. Gelas. Muk ya, air putih ya, minum. Wah luar biasa ya, gelas. Mas Mitra, HP, balita. Oke. Itu yang disebut sebagai dominant touch. Ada orang yang tiba-tiba bangun pagi itu langsung ke toilet. Ada yang pipis. Ada nggak ke toilet teman-teman, tetapi ke keran air untuk wudhu. Ada. Ya. Ada yang dominan touch-nya pertama kali yang disentuh adalah pasangannya. Dia elus-elus dulu rambutnya. Ada teman-teman. Ya. Banyak sekali pikiran-pikiran utama ketika bangun di pagi hari. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, ketika Anda sudah bergabung di bisnis asuransi jiwa dan Anda sudah bersiap pakai baju, sudah selesai mandi, sudah sarapan, ya, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Saya muslim ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di pikiran Anda pertama kali? Hati-hati, jangan sampai Anda salah pikiran utama ketika berbisnis. Pebisnis asuransi jiwa, ketika Anda keluar pertama kali sudah berpakaian rapi, sudah siap semuanya di rumah, apa yang Anda harus pikirkan? Satu, teman-teman, saya rekomendasikan 3 hal untuk Anda rubah atau Anda lakukan. Yang pertama adalah replace. Yang kedua adalah redesign. Yang ketiga adalah repeat. Anda harus lakukan 3 hal ini: replace, redesign, repeat. Rubah, desain ulang, ulangi. Bahasa Indonesia. Jadi ketika Anda keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Anda lakukan satu hal. Tolong Anda jawab ini dulu ya teman-teman. Pertanyaan saya adalah, kata yang benar seharusnya terima kasih atau kasih terima. Kemarin Bu Chen bilang tuh di BOP, saya sudah rubah kata-katanya ya, tapi itu sebenarnya dari saya. Terima kasih atau kasih terima, silakan jawab di kolom chat. Kata yang benar seharusnya terima kasih atau kasih terima. Kalau ini ya, yang benar take and give atau give and take. Maka saya akan bercerita ya. Baru pindah ke Pamulang sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi ini cerita real ya teman-teman. 5 tahun yang lalu ada tetangga saya namanya Kong Naim. Umurnya udah cukup lumayan ya teman-teman, tapi baiknya minta ampun. Namanya tetangga baru teman-teman, biasanya saya masih kurang bersosialisasi nih ya, masih gugup-gugup dikit lah ya. Minggu-minggu pertama tiba-tiba Kong Naim itu ya buangin sampah. Jadi kan kita rumahnya klaster-klaster ya, buangin sampah di depan halaman rumah saya, ada tempat sampahnya sendiri ya. Padahal ada PL ya. Ada iuran lingkungan ya masing-masing ya. Jadi ada yang memang setiap 3 hari sekali ngambil sampah ada, tetapi Kong Naim itu kan orangnya resik ya, rumahnya juga bagus, rapih ya teman, buangin sampah. Apa yang terjadi ketika saya lihat tetangga baru tiba-tiba buangin sampah saya pasti saya bilang terima kasih. Selanjutnya tiba-tiba ya teman-teman, ada aja yang dia tolongin. Rumput saya dipotongin, setelah dia motong rumput, tiba-tiba kok ada suara pemotong rumput. Tiba-tiba ada Kong Naim ngapain ya? Sekalian saya potongin rumput kamu. Saya bilang terima kasih. Banyak sekali yang dia tolongin. Pernah juga anak saya ketika saya mau anterin kerja, ya saya setiap kerja itu selalu anterin anak dia. Tiba-tiba dia bilang, Pak Iri anak saya Pak Iri dan Pak Iri yuk, engkau anterin sekalian engkau traktir nasi uduk. Kesempatan ya teman-teman ya, biar istri saya nggak masak ya. Tentunya saya bilang terima kasih, banyak kali kata terima kasih yang saya ucapkan, nggak terhitung jumlahnya. Di minggu ketiga saya berada di rumah tersebut, di perumahan Taman Sarwa di Pamulang ya teman-teman. Tiba-tiba saja Kong Naim silaturahim ke rumah saya, ngobrol-ngobrol. Tentunya saya welcome banget ya, saya senang sama orang yang baik ya. Cerita-cerita, tiba-tiba di tengah-tengah cerita dia bilang kayak gini, San, tahu nggak kalau apa Kong? Rahasia sehatnya Kong. Saya bilang nggak tahu lah Kong, emang Kong berapa umurnya tuh Baksan? Saya bilang umur Kong yang paling 70-an, enggak, umur Kong 78 tahun. Wah, udah tua juga ya. Terus dia bilang, pernah nggak lihat Kong sakit? Nggak pernah lihat. Pernah nggak lihat Kong lemas-lemas? Nggak pernah lihat Kong gitu ya. Kong selalu sehat. Ini adalah rahasia sehatnya Kong. Dia keluarkan botol, di bawah di kantong plastiknya ada 3 botol, dan botol itu adalah botol madu. Dia buka kantong plastiknya, dia bilang ini madu dari Sumbawa, ada merek.
Dan ada logo satu perusahaan MLM. Terus dia bilang kayak gini, ini harga madunya 125.000 misal, tapi kalau Sandi mau cuma 200.000 aja buat Sandi 3 botol. Nah tapi nanti Sandi jadi member engkong ya. Isi isi form ya. Menurut teman-teman, saya beli nggak madunya dari engkong? Kalau teman-teman tahu ceritanya, saya pasti nggak akan pernah bisa nolak madu yang ditawarkan Kong Naim tersebut. Kenapa? Karena persepsi saya ketika engkong keluarkan madu, dia nggak jualan. Dia sekali lagi nolong saya. Dia sekali lagi pengen umurnya saya panjang kayak Kong Naim. Dia sekali lagi pengen saya sehat seperti Kong Naim. Makanya ketika dia keluarkan botol madu, harganya 200.000 3 botol, yang saya nggak tahu sebenarnya benar atau enggak ya, saya nggak pernah ngecek juga sih ya teman-teman. Dia bilang ini adalah member di salah satu bisnis jaringan, saya gabung. Sampai sekarang saya konsumsi madunya, dan saya nggak begitu aktif sih memang ya teman-teman di membershipnya. Tapi setidaknya saya menggunakan itu, konsumsi beberapa ini kesehatan lainnya ya. Dan saya tahu bahwa Kong Naim itu tidak jualan. Kenapa? Karena Kong Naim yang saya tahu ketika dia keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Kong Naim pasti punya satu persatu yang seharusnya Anda punya juga, yaitu Kong Naim berusaha ke semakin banyak orang bukan dapetin terima kasih, tapi justru malah lakukan apa yang disebut sebagai kasih terima. Sudah sebanyak apa orang-orang yang Anda tolong? Jangan tiba-tiba Anda datang ke tempat orang lalu jual asuransi padahal Anda belum tahu ya orang ini seperti apa, padahal dia belum dapat manfaat dari Anda, ya Anda jualan lagi aja. Itu kerjaan Anda setiap saat nih ketika keluar rumah, itu yang disebut dengan dominant thought. Anda terima kasih lagi, Anda terima dulu baru Anda kasih. Itu penjual kayak gitu rata-rata, pebisnis kayak gitu. Di asuransi jiwa nggak boleh. Di asuransi jiwa, Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga sebelah belum saya tolong, tolongin ah. Sebelah kanan belum saya tolong, tolongin ah. Di depan belum saya tolongin ah. Di belakang belum saya tolongin ah, teman-teman. Hingga suatu ketika ada sebuah momen Anda datang di minggu ketiga, mungkin minggu ketiga ya, kayak Kong Naim, silaturahim, cerita, tanya kayak tadi persepsinya ya, tanya pekerjaannya, cerita tentang pekerjaan Anda sekarang di asuransi jiwa, tawarin bisnis asuransi jiwanya, maka dia nggak akan pernah berpikir bahwa Anda akan merugikan dia. Kenapa? Karena Anda sering tolongin, Anda sering bersihin rumahnya kayak Kong Naim, Anda sering bersihin sampahnya, Anda sering bantuin ketika repot, Anda sering bawain makanan, Anda sering masakin, Anda aktif di lingkungan. Teman-teman, ada tuh pebisnis asuransi jiwa yang kerjaannya di rumah ngendon aja, teman-teman, nggak pernah bantuin lingkungannya. Ada 17 Agustusan nggak pernah bantuin. Ada tahlilan nggak pernah datang ya teman-teman. Ada nanti teman-teman maulidan nggak pernah hadir. Padahal momen-momen itu adalah momen-momen di mana Anda harusnya hadir sebagai pebisnis asuransi jiwa. Anda harus punya yang disebut sebagai dominantes, yaitu menolong orang, memberikan sesuatu pada orang. Semakin banyak Anda berikan, semakin banyak Anda terima. So, prinsipnya adalah kasih, terima, atau give and take. Bukan terima kasih atau take and give. Lakukan itu. Keluar pekerjaan, keluar rumah, bantu orang. Datang ke ruko, bantu singkongkonya. Kok sibuk? Ya Allah, kan gue kayak gitu. Ya Allah, ngelihat gue sibuk, lu nanya sibuk, ya sibuk lah. Jangan tiba-tiba ada jual asuransi, orang lagi sibuk ada jual asuransi. Jangan tiba-tiba ada rekrut, orang lagi sibuk, dia punya bisnis, tiba-tiba ada rekrut, bantu dulu singkonya. Kok berantakan nih kok depannya, kok boleh gue beresin? Kalau mau beresin, beresin aja, tapi jangan ada hilang. Ya lah, kok nggak percaya banget sih. Beresin, bantuin. Belilah teman-teman, Anda datang ke satu toko gitu ya, tokonya toko bangunan ya, belilah teman-teman ya beberapa alat yang mungkin Anda butuh di rumah Anda ya. Anda butuh plester, beli plester. Anda butuh paku, beli paku lah. Sering-sering beli, saya juga kayak gitu kok ya. Kalau Anda makan di salah satu tempat makan, contoh Anda punya tempat makan favorit nih, seminggu kenalin tuh yang jualan-jualannya, seminggu kenalin tuh yang tukang jualannya, dan berusaha Anda supaya dikenal. Biasanya kalau saya makan itu menunya harus sama terus dalam waktu seminggu, jadi dia tahu, saya datang lagi, Pak Sandi, menu yang sama, iya. Biarin kayak begitu teman, dia tahu tuh makan saya itu aja, dikenal saya.